Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan atau saya akan memaparkan sedikit tentang hipotesis statistik. Ya, jadi hipotesis itu sebenarnya ada dua. Hipotesis penelitian itu ada dua macam hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis ilmiah, yang kedua adalah hipotesis statistik. Hipotesis ilmiah itu atau biasanya disebut juga dengan hipotesis sains. Sementara dalam video ini kita akan bicara banyak tentang hipotesis statistik. Nah, kita mulai dari statistik inferensial. Apa itu statistik inferensial? Statistik inferensial itu merupakan generalisasi dari sampel ke populasi. Ya, dilakukan dengan pengujian hipotesis. Nah, terus apa itu hipotesis? Hipotesis itu merupakan asumsi tentang parameter populasi. Jadi parameter itu karakteristik populasi, ya, karakteristik dari populasi namanya parameter. Jadi asumsi tentang parameter populasi itu namanya hipotesis. Jadi asumsi. Nah, namanya asumsi itu bisa benar, bisa salah, atau bisa tidak benar. Jadi asumsi itu bisa benar, bisa tidak benar. Karena apa? Yang digunakan itu adalah sampel. Karena yang digunakan adalah sampel, maka bisa relatif. Jadi bisa benar atau bisa tidak benar. Beda halnya kalau yang kita gunakan adalah populasi. Tapi kalau kita menggunakan populasi berarti sudah bukan statistik inferensial. Nah, yang kita bahas adalah statistik inferensial. Jadi kita mengeneralisasikan dari sampel ke populasi melalui tahapan-tahapan pengujian hipotesis. Nah, fungsi utama uji hipotesis itu yaitu membuat keputusan tentang kebenaran atau kesalahan hipotesis berdasarkan data dari sampel. Jadi data yang kita gunakan itu data asalnya dari sampel. Sehingga perlu uji hipotesis untuk menguji data tersebut, untuk membuat keputusan tentang kebenaran atau kesalahan hipotesis. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang dua macam hipotesis. Yang pertama tadi hipotesis ilmiah itu atau hipotesis sains itu adalah solusi yang diusulkan untuk memecahkan masalah yang disusun dalam bentuk proporsi. Jadi dalam bentuk proporsi solusi yang diusulkan. Nah, ini sudah didasarkannya pada penalaran tentang hubungan antar fenomena yang dasarnya adalah teori. Nah, hipotesis ini jawaban sementara terhadap masalah yang menjadi fokus dari penelitian. Jadi jawaban sementara terhadap masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah hipotesis ilmiah. Dasarnya adalah teori. Nah, sementara hipotesis statistik itu adalah pernyataan yang berupa angka tentang parameter populasi yang tidak diketahui. Jadi ada angka, kumpulan-kumpulan angka yang menyatakan sesuatu, itu yang menyatakan tentang parameter populasi, sementara kita tidak tahu asal mula parameter populasi tersebut. Jadi tidak diketahui karakteristik dari populasi tersebut. Tapi angka-angka yang kita dapatkan itu menyatakan parameter populasi. Cara terbaik untuk menguji hipotesis statistik adalah dengan menguji seluruh populasi. Cara yang paling baik memang menguji seluruh populasi. Namun ini sangat jarang sekali dilakukan oleh peneliti karena berbagai keterbatasan. Sehingga yang digunakan adalah data dari sampel. Tentu melalui teknik pengambilan sampel yang benar. Nah, teknik-teknik pengambilan sampel yang benar itu ada bermacam-macam. Ada simple random sampling, ada cluster random sampling, ada stratified random sampling, dan lain sebagainya. Ada purposive sampling. Nah, itu nanti peneliti harus cermat untuk memilih teknik sampling yang digunakan. Nah, karena keterbatasan peneliti, keterbatasan berbagai hal, sehingga tidak mungkin dilakukan pengambilan data terhadap populasi semuanya, seluruh anggota populasi. Kalau populasinya adalah 1 juta subjek, maka ya kesulitan. Sementara peneliti individu atau kelompok-kelompok pun hanya 3 orang.
Jadi itu cukup rumit, apalagi kalau digunakan untuk skripsi tentu tidak bisa kita menggunakan penelitian skripsi, itu hampir tidak mungkin menggunakan penelitian populasi, data dari populasi, biasanya menggunakan data sampel. Nah, jika data yang diperoleh konsisten dengan hipotesis statistik. Jadi hal ini jarang dilakukan oleh peneliti karena berbagai keterbatasan jika data yang diperoleh konsisten dengan hipotesis statistik. Nah, pada dasarnya ada dua macam hipotesis. Yang satu adalah hipotesis nol atau H0, biasa kalian tahu. Yang satunya adalah hipotesis kerja atau hipotesis alternatif atau H1 atau biasa disebut HA juga boleh. Hipotesis nol itu hipotesis di mana amatan sampel diperoleh semata-mata karena kebetulan. Jadi data dari sampel, data hasil penelitian atau pengamatan dari sampel itu diperoleh semata-mata karena kebetulan. Sementara hipotesis alternatif itu di mana amatan sampel dipengaruhi oleh suatu sebab yang non-random atau nilacak, jadi tidak acak. Jadi datanya, sebabnya suatu sebab yang tidak acak, jadi non-random. Nah, sebagai contoh saya misalkan adalah pelemparan sebuah koin. Kita melemparkan sebuah koin, kemudian hipotesis nol dalam uji coba ini adalah lemparan koin akan menghasilkan sisi gambar dan separuhnya lagi adalah sisi angka. Separuh sisi gambar, separuh sisi angka. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan jumlah posisi, jumlah posisi atas dari kedua sisi tersebut. Jadi nanti yang muncul itu posisi atasnya itu adalah posisi gambar atau posisi angka. Nah, kedua hipotesis ini dapat disimbolkan sebagai berikut. H0-nya itu P sama dengan 0,5, proporsinya adalah 0,5. Kemudian HA-nya atau H1-nya adalah P tidak sama dengan 0,5. Nah, kita dapat H0-nya P sama dengan 0,5. HA-nya P tidak sama dengan 0,5. Nah, kita dapat melakukan uji coba terhadap koin tersebut. Katakanlah kita melakukan uji coba 100 kali pelemparan ya. Setelah 100 kali pelemparan, maka hasilnya adalah 63 itu sisi gambar, katakanlah yang 37 sisi angka. Dengan hasil lemparan seperti ini, maka kita cenderung menolak H0 dan menerima hipotesis alternatif atau HA. Berdasarkan hasil tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kedua sisi koin tersebut tidak seimbang berdasarkan uji coba tadi. Ya, ini tapi kita belum melakukan uji hipotesis. Jadi kita menggunakan uji coba ini, kita bisa menyimpulkan bahwa kedua sisi koin tersebut tidak seimbang. Nah, meskipun hasil uji pelemparan posisi kedua koin tersebut berbeda, kita tidak boleh menyimpulkan yang di atas tadi. Jadi kesimpulan di atas tadi adalah kesimpulan yang terlalu cepat. Atau kita tidak boleh menyimpulkan bahwa kedua sisi tersebut tidak berimbang. Kenapa? Karena perbedaan tersebut semata-mata karena kebetulan. Ya, karena kebetulan artinya terjadi pada sampel tersebut tetapi tidak pada populasi. Jadi kejadian muncul 67 gambar 33 angka itu tadi terjadi pada sampel, tidak terjadi pada populasi. Nah, karena data tersebut hanya diperoleh dari sampel, untuk menerapkannya pada populasi harus melalui uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu adalah merupakan prosedur formal untuk menentukan apakah menerima atau menolak hipotesis nol berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Sebenarnya banyak sekali langkah untuk melakukan uji hipotesis, pengujian hipotesis, tapi saya ringkaskan 4. Yang pertama adalah kedua hipotesis harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga saling eksklusif. Apa maksudnya saling eksklusif itu? Jika salah satu benar dan yang lain salah. Jadi salah satu benar, otomatis yang lain harus salah. Tidak boleh ada
sisi lain atau bagian lain dari dua hipotesis tersebut. Misalkan P-nya itu lebih besar dari 0,3, maka H0-nya misal P lebih besar dari 0,3, maka H1-nya ya berarti sebaliknya. P-nya itu lebih kecil sama dengan 0,3, sehingga semua kemungkinan sudah tercakup dalam dua hipotesis tersebut, namanya saling eksklusif. Yang kedua yaitu perumusan rencana analisis dengan menjelaskan cara menggunakan data analisis untuk mengevaluasi hipotesis 0. Nah, di sini bagian yang cukup rumit karena saya sering menemukan bahwa mahasiswa menentukan H0 dan H1 itu tidak tahu dasarnya, tidak bisa menjelaskan kenapa H0-nya ini, kenapa tidak ini menjadi H1, itu tidak bisa dijelaskan oleh mahasiswa, sehingga ini perlu direncanakan secara matang. Jika datanya seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Nah, ini namanya rencana ya. Rencana itu jangan ini harus ke kanan. Kalau ada pertigaan kanan atau ke kiri, kita harus ke kanan. Pokoknya kita harus taunya belok kanan, nggak boleh seperti itu. Jadi rencana analisisnya harus tepat. Artinya kalau datanya normal, maka harus melakukan uji ini. Kalau data tidak normal, harus tahu bahwa nanti akan melakukan uji ini. Jangan datanya tidak normal karena taunya menganalisis data normal, maka data dinormalkan secara paksa, sehingga ya itu menyalahi kaidah penelitian. Sehingga perencanaan analisis ini harus jelas di awal. Yang ketiga adalah melakukan analisis data dari sampel. Tadi yang sudah kita rencanakan dengan baik itu dilakukan dengan menggunakan uji statistik yang sudah ditentukan di rencana tadi. Apakah mau pakai uji nilai rata, ataukah mau pakai uji T, ataukah mau pakai uji Z, ataukah mau pakai proporsi dan lain sebagainya. Ada banyak sekali uji statistik yang bisa digunakan. Nah, yang keempat itu menafsirkan hasil analisis dengan menggunakan aturan keputusan yang dijelaskan dalam rencana analisis. Nah, menafsirkan ini juga sebenarnya bagian juga dari yang nomor 2 tadi, rencana. Nanti ketika T hitungnya berapa lebih kecil dari T tabel, harus hipotesisnya ditolak apa diterima. Kalau Z hitungnya itu lebih besar dari Z tabel, itu bagaimana, apa yang harus dilakukan. Kalau diterima itu maksudnya apa, kalau ditolak itu maksudnya bagaimana. Kalau 4 langkah tadi sudah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan apakah hasil pengamatannya itu dapat digeneralisasikan kepada populasi atau tidak. Catatan yang terakhir yaitu jika hipotesis 0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa hasil amatan yang diperoleh dari sampel tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi. Ingat ya, jika H0-nya diterima, maka hasil pengamatan tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi. Akan tetapi kalau H0-nya ditolak, hasil amatan dapat dapat digeneralisasikan kepada populasi. Mengapa demikian? Karena ketika H0 diterima, itu yang terjadi pada sampel diyakini semata-mata adalah karena kebetulan. Jadi kalau H0 diterima itu semata-mata karena kebetulan. Tapi kalau H0-nya ditolak, itu diyakini bahwa hasil tersebut sebagai cerminan dari apa yang terjadi di populasi. Seperti itu ya. Jadi kalau H0-nya diterima, sampelnya tidak boleh digeneralisasikan terhadap populasi. Tapi kalau H0-nya ditolak, sampelnya boleh atau dapat digeneralisasikan terhadap populasi. Karena hasil pengamatan tadi merupakan cerminan dari apa yang terjadi di populasi. Seperti itu penjelasan tentang uji hipotesis. Ini penting untuk kalian pahami, sehingga ketika kalian mengambil hipotesis statistik itu tidak terbalik-balik atau tidak bingung melakukan pengujian hipotesis, apa yang harus dilakukan. Seperti itu penjelasan tentang uji hipotesis. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.